Shalom, salam sahabat buat saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Syukur dan puji Tuhan karena sekali lagi kita berkesempatan bersiaran melalui channel YouTube Seru Ministry. Senang saya ingatkan, mari kita subscribe, like, dan share channel dan video ini kepada rekan-rekan kita yang lain, supaya mereka juga dapat menikmati berkat Tuhan melalui video ini. Dan juga kita boleh aktifkan notifikasi dengan menekan butang lonceng untuk terus bersama-sama dengan channel YouTube Seru Ministry. Saya Puan Solim Sabin, pemimpin acara Sekolah Sabat pada pagi ini, dengan sukacitanya memperkenalkan para petugas kebaktian Sekolah Sabat pada pagi ini. Doa pembuka sebentar nanti akan dilayangkan oleh Puan Letia Sabli. Selepas itu kita akan diperdengarkan dengan lagu istimewa yang akan disampaikan oleh choir guru-guru SRE Goshen. Selepas itu, kita akan mendengar cerita misi yang akan disampaikan oleh Puan Crystal Jane Chiu. Pada saat ini, mari kita awali kebaktian Sekolah Sabat kita dengan mempersilakan Puan Letia Sabli untuk melayangkan doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau sangat baik kepada kami. Engkau telah memimpin dan menjaga kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari Sabat yang indah ini kami berkesempatan untuk berbakti kepadamu. Bapa di surga, pada saat ini kami mohon keampunan atas segala kesilapan dan kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan pada saat ini juga Bapa, kami berdoa untuk sahabat kami, keluarga kami, dan rekan-rekan kami di mana sahaja mereka berada pada saat ini. Kami berdoa agar mereka juga dapat merasakan Roh Kudus dan penyertaan-Mu buat mereka. Dan terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada acara kami yang seterusnya ini Bapa, kami mohon agar malaikat dan Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, walaupun kami tidak dapat mengatakan setiap permintaan kami di dalam doa ini, tapi kami sangat percaya melalui kuasa-Mu yang besar, Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Karena semua ini Bapa, kami hanya minta di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin.
Selamat Hari Sabtu. Laporan mission kita pada Sabat ini bertajuk Ibu Berniat untuk Membunuh. Cerita ini mengisahkan seorang perempuan bernama Maria, di mana ibunya sangat marah kepada Maria sebab Maria telah menukarkan agamanya. Cerita dia bermula seperti begini. Ibu Maria sangat marah apabila dia mengetahui Maria mempunyai Alkitab. Karena ibu Maria telah membesarkan Maria dalam agama bukan Kristen di negara Guinea Barat, dan dia tidak mau Maria menjadi seorang Kristen. Dan suatu hari ibu Maria berjumpa Maria di dalam biliknya. Maria, di manakah Alkitabmu? Maria menjawab, ada di bilik tidur saya. Dan ibu Maria menyerbu ke bilik tidur dan dia mencari Alkitab tersebut, tetapi dia tidak menjumpainya. Dan ibu Maria mengatakan, saya tidak nampak Alkitab di mana-mana dalam bilikmu. Dan Maria memandang ke dalam bilik tidur, Alkitab itu terletak di atas meja yang mudah kelihatan. Sabat berikutnya, Maria pergi ke gereja Seventh-day Adventist untuk lawatan kedua. Dengan itu, dia tidak datang ke kedai besar miliknya. Dan ibu dia tidak faham kenapa Maria tidak datang bekerja pada masa itu. Dan ibunya bertanya kepada Maria, Maria, di manakah kamu pergi? Dan Maria menjawab, saya berada di gereja. Dan ibu Maria kelihatan sangat kecewa, dan ibu Maria tidak mau Maria menukarkan agamanya, karena dalam agamanya bahwa kalau Maria menukar agama, agama mereka mengajar bahwa membunuh ahli keluarga yang menjadi seorang Kristen adalah satu tindakan yang betul. Dan Maria dia mengatakan kepada ibu dia bahwa dia gembira untuk bekerja sepanjang minggu, tetapi setiap hari Sabtu dia tidak akan datang lagi untuk bekerja. Dan pada hari itu, ibu mula memukul Maria. Dan ibunya mengatakan kepada Maria, saya lebih suka melihat kamu mati daripada melihat kamu memalukan kami, katanya. Tetapi pemukulan ataupun ibu dia, walaupun ibu dia selalu pukul-pukul Maria, Maria tidak mengubah fikiran untuk datang ke gereja. Ibu dia menyekat akaun bank Maria, tetapi Maria tetap datang ke gereja. Karena Maria telah belajar bahwa apabila kita mempunyai masalah, kita harus berdoa dan menyerahkan masalah itu kepada Yesus. Ibu Maria tidak berputus asa. Dia memanggil suami Maria yang berpoligami yang tinggal bersama istrinya yang lain di Jerman. Selepas panggilan telepon itu, suami Maria memberikan Maria dua pilihan. Pilih antara saya dan Tuhanmu Yesus, katanya. Dan Maria bertanya balik kepada suaminya, izinkan saya bertanya kepada kamu, kata Maria. Bolehkah kamu meninggalkan Tuhanmu karena saya? Tidak boleh, katanya. Jadi mengapa kamu meminta saya untuk memilih antara kamu dan Tuhan saya, Yesus, kata Maria kepada suaminya. Dan selepas itu, sejak hari itu, suami Maria tidak ingin menjawab telepon apabila Maria meneleponnya. Dan apabila ibunya masih melihat Maria masih lagi rajin datang ke gereja, ibu dia merancang untuk membunuh Maria. Dan beberapa hari kemudian, ibu Maria datang ke rumah Maria dan menyediakan masakan rebus kegemarannya. Tanpa pengetahuan Maria, rebusan itu mengandung racun yang boleh membawa maut. Apabila masakan itu sudah siap, ibu meminta Maria membawa periuk itu ke meja. Maria berasa sangat lapar, tetapi dia mau mandi dulu dan dia berjanji untuk makan selepas itu. Kemudian ibu Maria tidak menunggu Maria lagi dan ibunya balik ke rumahnya. Dan sementara Maria mandi, kucing datang entah dari mana dan melompat ke atas meja, menjatuhkan periuk itu ke lantai. Dan kucing itu bukan milik Maria. Malam itu, ibu menelepon untuk bertanya bagaimana perasaan Maria. Maria menjawab telepon tersebut dan mengatakan, saya baik-baik saja. Dan ibu Maria sangat heran. Beberapa hari kemudian, sepupu Hamadou menuangkan racun ke dalam botol air minuman Maria. Selepas minum, Maria sakit perut yang teruk. Dan Hamadou melihat penderitaannya dan memberitahukan kepada Maria apa yang telah dilakukannya. Maafkan saya, katanya. Bomo meminta saya untuk meletakkan ubat ke dalam air minumanmu untuk membersihkan badan kamu.
Dan Maria apabila dia mengetahui hal tersebut, dia memanggil Jacob, yaitu presiden gereja Seventh-day Adventist di Guinea, untuk berdoa untuknya. Dan Presiden Jacob, dia datang ke rumah Maria dan memberinya 5 pil arang. 30 menit kemudian Maria muntah. Bomo telepon Maria, bertanya sama Ada, Maria sudah mati ataupun belum. Dia terkejut mendengar Maria menjawab telepon. Dan ibu Maria tidak berputus asa. Dia meminta sepupu Maria untuk membantu. Dia tiba di rumah Maria dengan 2 orang kawan dan 1 jarum dipenuhi racun. Dan apabila sepupu Maria menyuruh pembantu rumah pergi untuk satu tugasan, yaitu macam contohnya pergi beli barang, apabila pembantu rumah itu keluar dari rumah, cousin Maria menyuntik Maria di lengan kiri kemudian melarikan diri. Belum lagi jauh pembantu itu dari rumah, dia teringat bahwa dia telah lupa telepon bimbitnya. Dia balik untuk mengambil teleponnya dan mendapati Maria tidak sadarkan diri di atas lantai dengan jarum suntik terletak berhampiran. Dan pembantu Maria mengetahui bahwa Pastor Jacob adalah kawan Maria, dan pembantu Maria cepat-cepat telepon Pastor Jacob untuk mendapatkan bantuan. Dan pastor dan 2 orang elder gereja membawa Maria ke gereja dan berdoa untuknya, dan Maria muntah dan pulih. Dan Maria, walaupun Maria mengalami hal macam itu, dia tidak ragu-ragu bahwa Yesus melindungi dia. Dan dalam Mazmur 68 ayat 19 mengatakan, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Itulah pegangan Maria. Dan sampai sini sahaja mission kita. Sebahagian daripada persembahan sahabat ke-13 ini akan membantu membina Akademi Kebaya Sekolah Tadika hingga Menengah di Concra, Guinea. Kita berdoa.
Allah Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan kerana kami sudah mendengar pelajaran misi yang sangat baik untuk kehidupan kami, di mana Maria walaupun hidupnya menderita tetapi dia tetap meletakkan Yesus dalam kehidupannya. Dan biarlah Engkau bantu kami supaya kami seperti Maria, di mana apapun yang akan kami alami dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap teguhkan iman kami dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sudah menyertai kami, dan apapun yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami, biarlah Engkau terus bersama dengan kami supaya kami tidak jatuh dan tinggalkan iman kami. Terima kasih. Nanti kami akan memulakan kebaktian kedua, biarlah Engkau terus membantu kami supaya kami dapat menggunakan Roh Suci yang Engkau sudah sediakan setiap untuk kami, supaya kami dapat mendengar pelajaran-Mu dengan baik dan kami dapat menggunakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sudah mengampuni setiap dosa kami sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih kerana Engkau sudah mendengar menjawab doa kami, kerana semua ini kami pinta hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin.